Baiklah, teman-teman, ini materi kita hari ini ya, katakan tidak pada plagiarisme. Kenapa ini perlu saya sampaikan agar teman-teman ke depan itu tidak melakukan yang namanya plagiarisme karena akibatnya sangat fatal ketika ini dilakukan terutama pada ranah pendidikan tinggi begitu ya. Kalau dulu waktu SMA mungkin kalian kalau ngerjain tugas kemudian copas-copas dikit di Google, di internet mungkin merasa tidak bermasalah. Nah, hati-hati di tingkat perguruan tinggi ini bisa bermasalah begitu ya. Apalagi kalau teman-teman nanti berkecimpung di bidang ini gitu. Misal ada yang mau jadi dosen barangkali gitu ya, ada yang bekerja di Dikti atau mungkin di LIPI. Nah, ini sangat berkaitan gitu ya. Nah, plagiarisme itu sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi kalau teman-teman melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengambil ide-ide atau karya atau hal-hal yang sifatnya dimiliki oleh orang lain gitu ya, kemudian mengakui itu sebagai milik teman-teman, maka itu disebut sebagai plagiarisme gitu ya. Atau bahasa sederhananya adalah penjiplakan. Jadi harus berhati-hati betul gitu ya. Mau itu mirip dikit atau misalnya yang diambil itu hanya sebagian kecil, tapi itu sudah masuk dalam ranah plagiarisme, teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Contoh yang terjadi di masyarakat untuk plagiarisme, kalau teman-teman ngikutin prosesnya, ayam geprek bensu itu waktu itu pernah terjadi sengketa gitu ya. Jadi ada dua merek yang sama-sama menggunakan nama bensu, ayam geprek bensu dan ayam geprek bensu gitu ya. Jadi dua-duanya rebutan merebutkan merek bensu gitu ya. Nah, ada yang bilang Ruben Onsu yang mengambil merek itu, ada yang bilang bukan gitu ya. Jadi di pengadilan itu sempat apa namanya sempat kisruh gitu ya menentukan siapa yang menjadi milik dari merek geprek bensu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Itu bisa kena denda ratusan juta kalau misalnya terdeteksi plagiarisme. Nah, jenis plagiarisme ini ada beberapa macam, teman-teman, ya. Jadi ada yang plagiat itu berdasarkan niatnya. Jadi menurut Sastro Asmoro, jadi kalau kita sudah punya niat sedikit saja gitu ya, mau sengaja atau tidak sengaja, maka itu kita sudah dikategorikan sebagai plagiarisme. Kemudian berdasarkan aspek yang ini dicuri teman-teman ya, mohon maaf, ini yang dicuri. Jadi kita nyuri ide saja gitu ya, itu sudah plagiat. Nyuri isinya, data penelitiannya, atau mungkin data yang menjadi hal krusial dari sebuah lembaga, nah itu juga plagiat gitu. Ngambil kata sedikit saja itu juga termasuk ya. Ini kalau dalam ranah karya ilmiah gitu ya, ini bisa diukur gitu ya, ini bisa diukur. Ngambil secara keseluruhan gitu, semuanya diambil itu juga plagiat yang terkategori parah gitu. Misal satu buku kita ambil semua atau mungkin satu artikel ilmiah kita ambil semua, nah itu sudah masuk dalam kategori plagiat ya. Kemudian proporsinya. Nah, ini yang sering dijadikan acuan dalam mengecek ini plagiarismenya seberapa persen gitu. Kita ngeceknya biasanya pakai Turnitin kalau di lembaga-lembaga yang penyedia jasa artikel gitu ya, kita diminta untuk cek pakai Turnitin. Proporsinya beragam ya, kalau misalnya kurang dari 30% tuh ringan. Umumnya di kategori ini tuh sedikit dimaklumin gitu, tapi diminta untuk tetap melakukan perbaikan, dilakukan revisi gitu. Tapi kalau sudah di atas ini biasanya langsung rejected gitu, ditolak gitu ya. Kalau lembaga penerima artikel tuh agak strict gitu ya. Tapi kalau dia tidak terlalu strict dalam artian belum terindeks, biasanya dia akan dikembalikan ke penulis lagi gitu untuk diperbaiki. Ini diperbaiki dulu ya gitu sampai menjadi kurang dari 20% biasanya. Kemudian kalau berat itu secara keseluruhan diambil teman-teman. Jadi kita mengambil semuanya gitu ya, dari ide, dari semua kata, kita ambil alih gitu ya, kita ubah namanya, yang semula namanya Suyatno, kita ubah menjadi nama kita. Nah, ini diambil secara keseluruhan.
dari polanya gitu ya. Kadang kita niatnya mau paraphrase gitu kan, tapi ternyata tetap kita nggak sengaja plagiat gitu. Kita ngambil kata per kata atau mungkin kita ngambil bentuk yang secara mozaik kita ambil apa ya, acak gitu ya. Nah, itu juga hati-hati gitu ya, bisa kedeteksi plagiat. Untuk detailnya teman-teman bisa baca di buku Suyatno ya, yang saya sudah share ke teman-teman, itu bisa diakses sama kalian. Nah, nih saya katakan plagiat dapat menyeret seseorang untuk ribut dengan orang lain gitu kan. Iya benar gitu. Makanya plagiat ini benar-benar dilindungi oleh hukum. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Namanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jadi kalau kalian terdeteksi plagiat, siap-siap gitu ya. Tidak hanya nama baik kalian yang tercoreng gitu ya. Kalian bisa dikeluarkan dari institusi, gelar kalian bisa dicopot gitu ya. Kalian kuliah S1 jauh-jauh sampai 4 tahun, lantas skripsinya itu menjiplak karya orang lain. Nah, bisa jadi gelarnya diambil gitu ya, batal gitu. Jadi gelar S1 kalian tuh nggak tersemat lagi gitu ya. Nah, di dikti akan dihapus karena kalian dianggap tidak menghasilkan karya secara mandiri gitu. Jadi waktu itu kejadian juga ya, S2 di Undip dia nggak sengaja hilaf. Biasanya sih teman-teman tuh hilaf ya. Niatnya mau ngambil kutipan gitu untuk tambahan referensi, tapi ketika mengetik itu kok jadi kayak menyalin gitu ya. Jadi semuanya disalin gitu. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir tuh disalin semua gitu. Itu namanya nggak sengaja bilangnya ya, tapi sebenarnya dalam hati sudah ada niat gitu ya, ada niat. Makanya tetap dianggap sebagai plagiat. Nah, ini undang-undang yang melindunginya, teman-teman, ya. Cakupan apa saja yang dianggap plagiat. Nah, ini teman-teman bisa baca secara mandiri gitu ya, banyak hal. Bahkan karya seni pun gitu ya, film, lagu semuanya. Makanya kalau teman-teman menikmati lagu gratis dari internet tuh sebenarnya teman-teman menjadi penikmat hasil plagiat sebenarnya ya. Kalau lagi nonton film yang harusnya itu nontonnya di Netflix gitu ya, tapi teman-teman karena nggak langganan, nggak punya uang untuk langganan, akhirnya nyari yang gratisan gitu. Nonton drakor gitu ya, nyari yang gratisan. Padahal sebenarnya itu termasuk kategori kita penikmat plagiat gitu ya. Jadi ada orang yang plagiat, terus kita menjadi penikmatnya gitu ya. Nah, ini juga tidak boleh sebenarnya. Tapi Bu, kita nggak punya uang nih buat langganan, tapi butuh hiburan, ya sudah nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan sering-sering gitu kan, jangan sering-sering. Patungan aja itu langganan Netflixnya gitu ya sama teman-teman. Kan kalau satu akun Netflix kan bisa dipakai di beberapa ini ya device gitu kan. Jadi teman-teman bisa tuh patungan. Saya rasa ada kok banyak orang yang jual itu gitu ya. Jadi kita ikutan bayar gitu, ikutan bayar. Nah, ini teman-teman bisa ini ya, bisa melihat secara mandiri. Ini tindakan termasuk plagiarisme, teman-teman gitu kan. Ini mengakui gitu ya. Jadi segalanya mengakui milik orang lain menjadi milik kita gitu ya. Baik itu tulisan, gagasan, temuan, karya atau tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda. Jadi kalau teman-teman menerbitkan karya teman-teman itu di penerbit lain, itu juga plagiat ya. Namanya adalah plagiat secara auto plagiat. Jadi karya sendiri kemudian diterbitkan di tempat lain. Jadi udah terbit di Republika, lalu teman-teman terbitin di Jawa Pos misalnya. Nah, itu juga nggak boleh ya, itu juga nggak boleh. Nah, ini yang tidak termasuk ya, ini yang tidak termasuk. Misalnya informasi yang berupa fakta umum ada di masyarakat digunakan secara luas, tidak ada sumbernya, itu boleh dipakai gitu ya. Mengubah kalimat dengan teknik paraphrase gitu, tapi juga menyebutkan sumbernya yang jelas itu tidak termasuk. Kemudian mengutip secukupnya, jadi kalau pakai kutipan langsung yang diambil tuh yang secukupnya aja yang diperluin gitu. Jadi nggak semuanya dimasukkan gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan umum itu tidak dianggap sebagai plagiat. Misal bacaan-bacaan tentang sistem pencernaan gitu ya, tentang sistem pernapasan tuh biasanya tidak dianggap sebagai plagiat. Kemudian tanggal bersejarah itu juga tidak termasuk kalau teman-teman masukin gitu ya. Misal Hari Kemerdekaan Indonesia
itu tanggal 17 Agustus gitu ya. Nah, itu tidak termasuk. Kemudian teori atau argumen yang sudah dikenal umum jadi perbincangan masyarakat luas. Nah, terus tidak ada yang mengklaim gitu ya. Karena memang tidak bisa diklaim gitu oleh pihak-pihak tertentu, jadi itu juga tidak termasuk plagiat. Peribahasa, jadi kalau teman-teman ngutip peribahasa itu karena anonim ya, peribahasa itu anonim, jadi dia nggak masuk juga plagiat. Contohnya misalnya tidak ada rotan akar pun jadi, nah itu termasuk boleh dipakai gitu ya, tidak perlu menyertakan kutipan. Pantun yang tidak ada nama orangnya, tidak ada nama penulisnya, itu juga boleh teman-teman pakai ya untuk pantun. Jadi bebas. Nah, ini ada beberapa cara yang teman-teman bisa pakai untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Tadi sudah disebutin ya. Kemudian yang kedua, menuliskan sumber referensi. Makanya kalau lagi cari-cari referensi, jangan lupa dicatat ya, dicatat dulu gitu. Oh, ini sumbernya dari mana. Kemudian memberi batasan yang jelas, makanya jangan kebablasan. Jangan sering nongkrong di perpus, nongkrongin skripsi orang tuh jangan sering-sering ya. Dibaca seperlunya, diambil seperlunya gitu ya. Jadi dikasih batasan. Kemudian lebih baik menulis sendiri ya. Jadi muncul rasa bangga ketika tulisan kalian itu bisa terbit ya. Kemudian biasakan menulis setiap hari supaya tidak kaku, supaya tidak merasa nulis itu berat, akhirnya kita mengambil karya orang lain. Lalu tidak perlu malu untuk belajar teman-teman ya. Sebenarnya skripsi itu bagian dari belajar, makanya dia ada SKS-nya dan dia besar SKS-nya. Seingat saya SKS-nya itu 3 ya, 6 ya kayaknya ya, SKS-nya 6. Dulu waktu saya tesis itu lebih tinggi lagi gitu ya, 9 atau 12 gitu ya. Jadi itu kalau dapat nilai B aja, itu IPK yang sudah kita kumpulkan dari semester 1 tuh porak-poranda. Jadi harus berhati-hati betul kalau lagi ngerjain skripsi ya. Karena itu lumayan, SKS-nya lumayan. Kemudian ini ada beberapa aplikasi untuk mengecek plagiarisme. Teman-teman yang dari sistem informasi mungkin aksesnya lebih luas ya. Tapi yang paling umum dipakai adalah aplikasi Turnitin. Nah, ini paling umum tapi sayangnya berbayar. Ini teman-teman harus membayar berapa ya? Kalau sekali cek tuh biasanya 3.000 atau 5.000 gitu ya. Nah, nanti di saat teman-teman ngumpulin UAS, jadi UAS nanti teman-teman saya minta untuk bikin artikel ilmiah, jadi nanti harus dilampiri dengan bukti cek Turnitin gitu ya. Jadi saya sudah terima itu dalam bentuk sudah ada cek Turnitinnya, kemudian diperbaikin oleh kalian gitu. Jadi saya tidak menerima dalam bentuk tidak dicek ya, karena teman-teman ini akses internetnya sangat luas gitu ya. Bahkan kopas-kopasnya itu gampang. Nah, saya tidak ingin itu terjadi ya. Jadi nanti bareng-bareng teman-teman cek gitu ya. Ada yang 3.000, ada yang 5.000 sekali cek ya. Ada, nanti saya kasih info. Adik saya itu bahkan di UNESA itu diminta untuk langganan Turnitin, teman-teman. Jadi dia itu semua tugasnya itu diminta untuk cek Turnitin ya, mau UTS, mau tugas esai biasa itu semuanya wajib dicek gitu. Makanya dia sampai langganan 1 tahun itu Turnitin gitu. Jadi dosennya bener-bener tricky gitu ya. Biasanya saya kalau ngoreksi suka saya kopas ke Google nih tulisan teman-teman nih ngambil nggak gitu. Biasanya kalau mirip gitu saya kurangi nilainya. Kalau mirip satu paragraf aja udah saya kurangi nilainya banyak gitu ya. Jadi yang harusnya saya kasih nilai 80 gitu, langsung saya kasih nilai 60. Karena plagiat itu termasuk kejahatan akademik, jadi perlu dihukum dengan maksimal gitu ya. Jadi kalau perlu tidak lulus ya saya tidak luluskan gitu ya. Ah, jadi harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati. Kan sayang gitu. Udah kuliah 1 semester, terus gara-gara plagiat untuk UAS, nah jatuhnya nilainya jadi jelek ya. Karena bobot UAS tuh sangat tinggi teman-teman ya. Bobot UAS tuh sangat tinggi. UTS-nya belum saya cek nih. Baru saya unduh dari e-learning. Insya Allah sore ini akan saya cek satu-satu UTS kalian gitu ya. Seberapa jauh kalian mengambil dari internet akan ketahuan. Grammarly ini gratis, Duplicate Checker ini juga gratis. Ini rata-rata sisanya gratis semua. Tapi ya gitu teman-teman, ini nggak bisa cek apa ya,
nggak bisa cek lebih dari 1.000 kata. Jadi ini maksimal 1.000 kata. Biasanya saya kalau ngecek tugas kalian yang kurang dari 1.000 kata, saya ceknya pakai aplikasi ini. Ini aplikasinya web, jadi tinggal akses di Google, nanti langsung keluar gitu ya. Biasanya kalau ada mirip-mirip gitu akan di bold sama mereka gitu. Ini bisa teman-teman pakai kalau kurang dari 1.000 kata. Dan sayangnya ini tidak bisa upload dokumen. Unggah dokumen nggak bisa. Jadi ini kayak copy paste paragraf gitu ya. Kemudian dibantu cek. Kalau Turnitin itu kita bisa scanning gitu ya. Jadi metodenya tuh pakai scanning. Jadi file dokumennya diunggah, nanti dia keluar akan kelihatan gitu. Yang mana yang plagiat, ngambil dari mana, ngambil dari situs apa nanti kelihatan. Silakan bisa teman-teman akses ya ini ya untuk belajar. Nah, ini waktu saya dulu mengirim artikel gitu ya, ini sudah terbit teman-teman, sudah terbit di Google Scholar, teman-teman bisa akses. Ini saya, nih ya, teman-teman ini waktu dicek banyak merah-merah, banyak warna-warna ya. Ini sebenarnya kedeteksi sama Turnitinnya gitu ya. Ini kedeteksi sama Turnitinnya. Jadi teman-teman bisa apa namanya ini bisa cek gitu ya untuk tulisan teman-teman nanti akan terbold seperti ini. Nah, ini yang harus diperbaiki lagi, diparaphrase lagi, diedit lagi. Nah, sayangnya kadang Turnitin tuh suka-suka gitu ya. Ini daftar pustaka dianggap plagiat semua, padahal ini adalah sumber referensi. Jadi makanya kenapa dikasih minimum yang diizinkan adalah 25% itu karena untuk mengakomodir ini gitu. Biar kalau ada referensi yang kedeteksi plagiat itu tidak dihitung gitu ya, tidak dihitung. Ini kedeteksi semua gitu ya, padahal ini referensi. Nah, ini nanti ada report seperti ini untuk hasil cek Turnitin teman-teman. Seberapa persen similarity-nya. Ini saya termasuk tinggi gitu ya, di atas 30%, jadi harus diperbaiki. Saya sudah perbaiki sehingga sudah terbit gitu ya. Nah, dua hal yang harus diperhatikan teman-teman ketika menulis. Yang pertama, ini sekaligus cara untuk menghindari plagiarisme ya. Yang pertama adalah kutipan, yang kedua adalah daftar pustaka. Jadi kedua hal ini silakan teman-teman bisa pakai untuk menghindari plagiarisme. Nah, kutipan. Ini ada beberapa jenis kutipan, teman-teman. Cuman yang paling umum adalah kutipan dengan metode APA yang paling banyak dipakai. Nah, kutipan ini sebenarnya kita mau mengambil gitu ya, meminjam nih kalimat atau pendapat dari seseorang gitu ya. Tapi kita tidak lupa gitu untuk menyertakan sumbernya gitu ya. Nah, ini ada beberapa rambu-rambu yang teman-teman harus perhatikan ketika melakukan pengutipan. Pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah. Jadi dibiarkan saja ya kalau memang ada kesalahan. Kemudian penghilangan bagian tidak menyebabkan perubahan makna atau arti. Jadi kalau kita melakukan paraphrase, mengubah pilihan kata, nah itu tidak boleh sampai ada perubahan makna. Jadi diutamakan ide dari kalimat atau pendapat penulis asli itu masih terdeteksi gitu ya, masih terdeteksi. Nah, ini jenis kutipan dan bentuknya, teman-teman. Jadi ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu dibedakan jadi dua, ada kutipan langsung pendek dan ada kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek gitu ya, itu dia menyatu di dalam paragraf, masuk dalam paragraf gitu ya. Nah, ini masuk dalam paragraf bagaimana gitu ya. Jadi ukurannya sama, spasinya juga sama, tidak boleh ada perbedaan gitu ya. Jadi ini masuk nih ya, kemudian dimiringin seperti ini dikasih kutipan gitu ya. Itu kutipan langsung pendek. Ini kalau kalian ngambil dari bahasa asing makanya dimiringin. Kalau dari bahasa Indonesia cukup dikasih tanda petik saja sama kalian ya. Dan jangan lupa nama sumbernya disertakan. Ini Lions, ini maaf ini harusnya kapital, tahun berapa, halaman berapa, teman-teman ngambil tulisannya. Kemudian kutipan langsung panjang kalau itu lebih dari 4 baris ya. Nih kurang ini ya. Jadi ini disendirikan seperti ini. Jadi dia spasinya berbeda dengan spasi yang ada di atas gitu ya. Paragraf sebelumnya itu berbeda. Kemudian dia kecil ya, hurufnya kecil, lebih kecil, satu tingkat huruf gitu ya.
Kalau ini misalnya pakai 12, nih pakai 11 gitu. Kemudian yang ini menjorok, jadi harus dijorokin seperti ini supaya terlihat berbeda bahwa itu adalah kutipan. Gitu. Kemudian ini bentuk kutipan tidak langsung, teman-teman. Bentuk kutipan tidak langsung ini yang paling banyak dipakai dan paling banyak disarankan. Jadi waktu dulu saya kuliah S1 dan S2 itu tidak sangat disarankan untuk menggunakan kutipan ini karena ini akan mudah sekali terdeteksi plagiat sama Turnitin gitu ya, karena kita benar-benar mengambil secara langsung gitu. Jadi penulis bilang A, kita tulis A, penulis bilang B, kita tulis B, mau bilang ABCD, kita tulis ABCD. Itu makanya kutipan langsung, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kutipan tidak langsung itu kita melakukan paraphrase gitu. Jadi idenya apa kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Itu namanya kutipan tidak langsung dan ini paling disarankan dalam penulisan gitu ya. Dulu saya banyak revisi kalau misalnya ini paling mendominasi gitu. Jadi harus diubah menjadi kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini contohnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini definisi penjiplakan merupakan kegiatan mengambil. Nah, ini ya. Kemudian jangan lupa namanya. Kalau namanya ada di belakang seperti ini tulisannya, tapi kalau di depan berarti bunyinya Hindun dan Fitriah menyatakan bahwa penjiplakan merupakan kegiatan mengambil atau menjadikan gitu ya. Jadi tinggal dibalik sama kalian. Nah, menurut Webster, nah ini kalau dari kamus gitu ya, atau kita ngambil dari Badan Pusat Statistik gitu. Nah, itu ngambilnya seperti ini kutipannya, ya, kutipannya kayak gini. Nah, notasi ilmiah, ini cara meletakkan namanya. Notasi ilmiah itu ada footnote, ada body note, sama endnote ya. Nah, untuk footnote, ini catatan kaki, ini nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Intinya ini masih dipakai tapi jarang gitu ya. Strukturnya seperti ini. Nama pengarang, judul buku, nomor jilid buku ya kalau ada, nama kota tempat terbit buku ya. Ini strukturnya tinggal teman-teman ikutin saja gitu ya. Jadi dia itu catatan yang berada di paling bawah, biasanya di footer gitu ya. Teman-teman letakkan di situ. Kalau misalnya perlu silahkan disertakan, misalnya keterangan wawancara, pidato, atau ngambil kutipan-kutipan gitu ya. Nah itu silakan kalau mau dimasukkan. Nah ini contoh penulisan footnote ya. Kalau teman-teman mau mengambil hampir sama dengan daftar pustaka, makanya dia cenderung dihindari penggunaannya. Nah, ini ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami. Ini adalah ibit, ya itu kita ngambil dari tempat yang sama, sumber yang sama, halaman yang sama. Terus kita dan tidak disela oleh sumber lain, langsung dimasukin saja ya, langsung dimasukin saja. Kemudian object, nah ini karangan yang telah dikutip gitu ya. Sumbernya sama tapi halamannya berbeda, terus disela oleh sumber lain gitu ya. Nah, ini kita pakai object. Kalau log sheet itu tempat yang telah dikutip sama, sumbernya sama, halamannya sama. Makanya bedanya sama object, dia halaman berbeda, yang ini halaman sama. Tapi sama-sama telah diselingi oleh sumber lain. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita misalnya ngutip dari, ini nomor 4 sudah Dewa Gede Satria. Lalu kita menuliskan punya Dewa Gede Satria lagi. Nah, ini kita pakai ibit, tapi halamannya berbeda. Ya, ini yang Dewa Gede ini pakai halaman 36. Nah, ini halaman 45. Jadi tinggal diurutin saja ya. Kalau kita mau pakai object seperti ini, jadi sudah disela oleh referensi lain, tapi kita mau ngambil Dewa Gede lagi gitu ya. Nah, itu kita ngambil seperti ini. Kasih kode object gitu ya. Nah, ini halamannya berbeda. Nah, kita tuliskan halamannya. Tapi kalau halamannya sama, nah udah tinggal namanya aja, lalu kita tulis log sheet. Berarti ini sama dengan yang atas ini gitu ya. Ini beda antara log sheet dan object. Kemudian yang body note ini di dalamnya gitu ya. Jadi sumber kutipan ditulis sebelum bunyi kutipan. Jadi ada di depan. Nah, ini contohnya menurut Keraf. Nah, tahunnya berapa, halaman berapa. Ini maksudnya body note ya, ada di depan. Tapi kalau di belakang seperti ini tulisannya ya. Sorry, ini harusnya, maaf, ini harusnya nggak pakai tanda titik ya. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Nah, dalam kurung Sulistyo, tahun berapa, halaman berapa. Tutup kurung. Gitu. Jadi bedanya seperti itu ya untuk body note sama end note. Nah, ini macam-macam gaya kutipan. Teman-teman bisa memperdalam materi ini di
FIK biasanya menggunakan IE. Teman-teman mohon diperdalam ini, nanti dipakai skripsinya pakai IE. Tapi kalau umum di masyarakat pakai APA ya. Teman-teman coba mulai install ini ya, Mendeley ya, mulai install Mendeley teman-teman, silakan. Kalau lagi senggang bisa diinstal gitu ya. Nah, untuk yang APA itu modelnya seperti ini nih gitu ya. Nah, ini kalau kutipan langsung. Nah, jadi nama belakang yang diambil. Jadi kalau namanya itu Ilmatus Sadia, yang diambil adalah Sadia. Tahun berapa. Untuk halaman kita pakai kode P, page gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kita pakainya H. H.199 gitu ya. Kemudian kalau nama orangnya banyak seperti ini. Misal kita ngutip dari banyak sumber, kita paraphrase jadi satu. Nah, itu tulisannya seperti ini. Chicago Style, nah ini beda ya. Kalau yang ini kan tadi seperti ini ya. Tapi sebenarnya hampir mirip kok ya, hampir mirip. Nah ini ya, ini yang paling berbeda yang di bawah sini. Nah ini tahun sama halamannya dipisah agak jauh. Yang halaman itu dipindah di paling akhir, yang ini ada di depan, gitu ya. Kalau misalnya ini pakai body note, yang ini end note ya, yang atas ini end note. Kemudian ini IE. Nah, IE ini paling berbeda, teman-teman. Kalau yang ini kan jelas ya, oh nama penulisnya siapa, halaman berapa, ada di tahun berapa. Nah, kalau IE itu enggak. Kita pakai kode angka. Angka 10. Nah, ini teman ini acuannya nanti ke daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya nanti urut pakai angka semua gitu ya. Jadi nanti harus di ini ya. Jadi kita sekaligus nulis tuh sekaligus nulis daftar pustakanya gitu. Jadi pas kutipan pertama muncul nomor 1, nanti kutipan kedua muncul nomor 2. Jadi ini kekurangannya kalau teman-teman nambahin referensi di tulisan itu harus ubah nomor urutnya lagi gitu ya. Makanya dipermudah dengan pakai aplikasi Mendeley namanya. Teman-teman boleh install itu namanya aplikasi Mendeley ya. Minggu depan sudah harus terinstall itu aplikasinya ya. Jadi mulai sekarang bisa dicari di Google. Karena minggu depan kita sudah mulai praktik daftar pustaka ya, daftar pustaka. Nah, ini tidak perlu ya. Nah, ini teman-teman bisa apa namanya? Bisa mulai praktik gitu ya, bisa mulai praktik membuat kutipan gitu ya, membuat kutipan teman-teman dengan cara mencari definisi teknologi gitu ya dari 2 buku dan 2 artikel. Jadi total ada 4 teman-teman yang harus dicari. Bisa berupa buku atau artikel dari elektronik gitu ya, artikel dari internet, bisa berupa e-book dan lain-lain. Tuliskan definisi teknologi dalam bentuk kutipan langsung gitu ya, 1 buku dan 1 artikel, dan kutipan tidak langsung 1 buku dan 1 artikel gitu ya. Ini tidak perlu, jadi boleh pakai Microsoft Word dengan menu reference tuh boleh. Teman-teman kalau sudah bisa pakai Mendeley boleh pakai Mendeley gitu ya. Kalau teman-teman dirasa susah mau pakai dua-duanya, mau pakai manual juga boleh gitu ya. Terserah gitu ya mau pakai yang mana. Sajikan 4 kutipan tadi dalam bentuk APA, Chicago, dan IE. Jadi harus ada 3. Makanya kalau teman-teman kesulitan memakai reference ini gitu ya, atau Mendeley bisa pakai manual. Kalau teman-teman pakai reference dan Mendeley, maka teman-teman harus menyendirikan Microsoft Word-nya gitu ya. Menjadi 3 file gitu ya. 1 file APA, 1 file Chicago, dan 1 file IE gitu ya. Kalau manual bisa 1 file. Karena dalam satu Word itu nggak bisa ada gaya berbeda-beda dalam satu file gitu. Harus disendirikan filenya gitu ya. Nanti link pengumpulan saya kirimkan di grup WA. Begitu ya, teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman.